Saya mau tanya Pak, ini karena banyak muda sekarang suka nge-vape. Seberapa bahayanya vape ini Pak? Lebih bahaya dibanding rokok. Nikotin nggak berbahaya kok. Terus nikotin ada di mana selain di tembakau? Kentang ada di dalam rokok itu. Yang bahaya itu adalah sausnya. Tapi jika Anda memilih dua itu, Mending rokok. ya mending rokok. Cari yang ada filternya, cari yang rasanya yang tidak terlalu enak gitu ya. Oh, vape itu nggak ada filternya vape? Ya, gimana filternya? Kan langsung dihisap. Kalau kalian setelah mengikuti saya begitu lama, pasti kalian tahu bahwa saya itu sangat suka dan sangat mementingkan pembahasan tentang kesehatan dan wellness. Nah, hari kita mengundang founder ya Pak ya, pendiri daripada Konsep Karnus, Pak Iwan. Selamat datang ya Pak Iwan ya. Ya, terima kasih banyak, Chris. Jadi Pak Iwan kan bukan dokter, tetapi adalah seorang peneliti pangan ya Pak, benar ya? Iya. Seperti itulah, ya. Jadi kayak researcher gitu ya Pak ya? Ya, cuman kami swasta. Swasta, benar. Kan Bapak bilang Bapak itu adalah Konsep Karnus. Sebetulnya apa sih Konsep Karnus ini? Suatu konsep yang kita mempelajari dan mengembalikan cara kerja tubuh manusia sesuai dengan aturan Sang Pencipta. Aturan Sang Pencipta? Ya, dalam kata kita, bahasa kita adalah algoritma Sang Pencipta. Oke. Nah, ini pertama kali saya pernah dengar ada namanya algoritma Sang Pencipta. Iya. Bisa jelasin lebih detail nggak Pak? Jadi gini, setiap ciptaan itu kan punya aturan, Ibu Kris. Oke. Contohlah handphone. Kita punya handphone, ada aturan dari yang membuatnya gitu loh. Oke. Nah, kita sebagai pengguna harus ikut aturan dia gitu. Oke. Nah, manusia ini kan diciptakan, Ibu Kris. Kecuali kita percaya bahwa manusia itu nggak ada yang menciptanya gitu ya. Itu. Tapi kita membatasi pembahasan bahwa kita percaya bahwa ada pencipta di situ. Saya juga percaya hal tersebut. Oke, kalau begitu setiap ciptaan pasti ada aturan. Oke. Nah, ternyata aturan itu disematkan dari mulai tingkat sel. Tingkat sel. Ya. Bahkan kalau kita lebih dalam lagi mempelajarinya, tingkat atom pun ada aturannya. Makanya ada tabel periodik. Oke. Ya kan? Ikatan kimia bagaimana? Itu adalah suatu aturan yang sudah disematkan oleh Sang Pencipta pada makhluk-makhluknya itu. Oke. Nah, apalagi manusia. Manusia itu tubuh kita yang terdiri dari 100 triliun sel. Mereka berorganisasi, berkumpul gitu, Bu Kris. Membentuk jantung, membentuk lambung, membentuk otak. Kumpullah semua organ tadi, berkomunikasi, membentuk sistem. Jadilah tubuh kita. Oke. Nah, akhirnya adalah kita buat suatu runtutan lah itu. Runtutan. Oh, runtutan. Runtutan. Jadi kita runtutkan itu semua ilmu dasar tadi, kita tata dalam suatu kaidah gitu. Oh, ada aturannya ternyata gitu. Oke. Membentuk suatu aturan yang dimana untuk hidup ini kita harus tahu bagaimana cara kerja sel-sel kita. Oke. Karena sel itu sudah sangat canggih sebenarnya. Apa bedanya kalau gitu? Selama ini kan juga para ilmuwan mempelajari sel manusia dan tubuh manusia. Betul. Apa bedanya dengan hal tersebut dengan yang Bapak pelajarin? Apakah sama? Mungkin ada kemiripan juga. Ada kemiripan. Cuman kita tata saja. Jadi kalau kita lihat jurnal itu kan sangat sempit cara pandangnya kan. Oke. Nah, kita kumpulkan banyak jurnal tadi, kita runtutkan. Oke. Mungkin di sini bisa kita analogikan perbedaan antara teknik dengan teknologi. Oke. Teknik itu kan, contoh kita bikin pabrik nih, ada teknik las, ada teknik tangki misalkan dia. Pabrik itu teknologi. Kita harus menyusun rangkaian teknik tadi menjadi suatu algoritma. Oke. Nah, manusia ini teknologi sebenarnya. I see. Nah, begitu kita ada masalah di tubuh kita atau kita ingin hidup sehat ya, maka kita harus ikutin aturan tadi. Mungkin sekarang Bapak bisa jelasin ya. Katanya Bapak bilang apa itu algoritma daripada tubuh kita Sang Pencipta. Sekarang apa? Saya bilang saya terbuka, saya mau ngerti nih apa runtutan tersebut. Bisa di-share nggak Pak? Nah, begini. Contoh hal yang paling kita concernkan saat ini adalah manusia itu sejak lahir sampai dewasa ya, sampai nanti waktunya habis hidupnya ini, dia mengalami banyak hal di tubuhnya. Mulai ada pertumbuhan, ada penyakit yang bisa healing sendiri, begitu ya. Nah, ternyata setelah kita pelajari itu, manusia untuk hidup itu butuh energi. Okay. Dan energi itu disematkan Sang Pencipta di dalam sel, di ruang sel namanya mitokondria. Yes. Nah, sehingga pada saat kita ini bicara tentang tubuh kita, beraktivitas, maka dari mana itu energi dibangkitkan? Bagaimana aturannya? Ternyata di makanan kita kan gitu. Kita makan, kita harus tanya, sebenarnya sel kita ini butuh makanan apa sih sebenarnya? Itu poin pentingnya di kami itu, Bu Kris. Oke. Nah, selama sel itu dapat makan, maka
it's okay, dia akan melakukan semuanya, everything. Mau dia kita minta kerja ya bisa. Waktu dia sakit dia bisa perbaiki diri. Nah begitu. Oke. Nah poin penting dari kami begini. Saat kita ini makan di piring kita, itu belum menjadi makanan sel. Oke. Nah contoh, kita makan nasi karbohidrat ya. Ada daging, protein, dan ada lemak. Sel maunya apa? Bukan itu maunya. Sel maunya apa adalah, ya maunya saat saya makan karbohidrat, sel maunya adalah glukosa. Oke. Saat saya makan protein, sel maunya adalah asam amino. Saat saya makan lemak, sel maunya adalah asam lemak dan gliserol. Siapa yang merubah dia dari polimer menjadi monomer itu? Ternyata setelah kita pelajari, titik kritisnya adalah di lambung. Di lambung. Iya. Oke. Gut health. Iya, Oke. jadi lambung itu ada poin penting yaitu asam lambung. Nah, ternyata sekarang kita lihat fenomenanya. Berapa banyak masyarakat itu terstigma bahwa asam lambung itu jahat, ya kan? Benar. Begitu kan? Yes. Padahal tanpa asam lambung, Bu Grace, tidak bisa dikonversi itu. Oke. Jadi inilah misi pertama kami untuk mengedukasi masyarakat. Bahwa asam lambung tidak jahat. Tidak jahat, Malah kita perlu asam Perlu. lambung. Oke. perlu. Oke. Jadi yang merubah karbohidrat menjadi glukosa, protein jadi asam amino, itu asam lambung. Sekaligus dia juga akan membunuh bakteri atau virus yang masuk di makanan kita. Oke. Nah, Nah, gitu. sorry, mau tanya Pak. Misal contoh tadi Bapak bilang asam lambung kan tidak baik. Baik, tapi baik. banyak orang bilang tidak baik. Iya. Kan suka dikasih obat tuh untuk menangani asam Penetral, lambung. Itu iya. artinya malah jadi merusak dong berarti. Merusak dong, artinya tidak fungsi lagi. Jadi saya sering menyampaikan ke masyarakat. Contoh gini, kita coba ada lagi di rumah tangga, Ibu Kris ya. Kita menyuruh ART kita belanja ke pasar. Belanja apa sih dia? Ya beras mentah, ayam mentah, sayur mentah. Terus tanya, siapa yang makan makanan dari ART kita? Suami, istri, anak gitu kan. Tanya, dia maunya apa? Oh, soto. Dia mau soto ayam gitu. Oke, dari beras tadi sama ayam tadi dibawa ke rumah. Di rumah, bagian rumah apa yang untuk merubah tadi? Ya dimasak dulu dong. Dapur kan. Iya, dapur. Nah, bagian dapur yang untuk merubahnya siapa? Tukang masaknya. Kompor. Oh, kompor. Api kan? Soalnya saya tidak kurang pintar masak gitu. Nah, kita analogi aja, analogi. Oke. Kompor, oke. Dapur itu lambung, Bu Kris. Dapur itu lambung. Lambung. Oke. Bagian kompornya yang kompor, apa? asam lambung. Nah, oke ya. Jadi artinya kita makan nasi tadi contohnya itu kita masuk ke lambung dulu. Ya. Tapi untuk diolah untuk jadi makanannya benar perlu kompor, which is the asam lambung tersebut. Iya. Oke. Kalau dalam rumah tangga kan asisten kita tuh beli beras, orang rumah mintanya nasi. Maka ke dapur dulu, dapur dimasak. Ya memasak kan kompor atau api lah itu. Nah, someday dapur itu rusak atau bocor itu loh. Dapur yang rusak bang kompornya. Dapurnya, Oke. dapurnya rusak. Tetangga marah-marah. Lu kasih gua baunya doang gitu, contoh gitu ya. Akhirnya kan karena panik gitu. Oke, ada perintah ini. Kalau ada api, kasih air. Itulah analogi obat penetral asam lambung. Begitu. Oke. Nah, kalau dikasih air mateng nggak itu? Kan tidak mateng masakan tadi. Coba Oke. dikasih ke anak kita. Seminggu aja gitu. Sakit. Itu analoginya. Jadi pada saat lambung kita itu, asam lambung kita itu kita nilai jahat ya. Kemudian rasa sakit di lambung itu akhirnya membuat kita wah, kok Iya, nggak iya, enak ya. ha. Langsung dikasih penetral. Mesti nggak Asam boleh. kan HCl tuh. Iya, iya. Asam kuat itu. Iya. Ya kan? Kena obat-obat penetral itu. Iya, iya. Langsung naik pH-nya. Betul naik, maka tidak bisa mengkonversi karbohidrat, protein tadi menjadi monomer. Akhirnya apa? Ya sel-sel kita itu nggak makan. Kan alurnya gini alurnya. Dari makanan kita makan nih. Kunyah di mulut ya. Masuk di lambung. Itu diajar sama dia. Dipotong dulu molekulnya sampai jadi glukosa atau asam amino itu ya. Kemudian nanti masuk sel halus, diserap ke dalam darah. Diantar ke seluruh sel kita. Baru sel kita makan. Di darah kita tuh nggak ada namanya kadar nasi, nggak ada, Bu Kris. Adanya kadar glukosa. Nggak ada kadar jagung, nggak ada. Oke. Ya kan? Oke. Kemudian ada kadar asam amino ada Iya, di situ. iya, iya. Oke. Nah, kalau lambung kita gagal memecah, akhirnya masuk ke usus halus nggak serap. Nggak keserap sama sel Iya, kita. nggak bisa masuk ke usus halus, nggak bisa Oke. masuk ke menembus dinding usus Oke, halus. oke, oke. Nanti lanjut lagi usus besar dan dibuang. Jadi yang makan siapa? Bakteri di septic tank, Bu Kris. Kita nggak makan. Jadi selnya rusak Nah, malah. hasilnya kan akhirnya banyak masalah nanti itu.
Salah waktunya dia untuk energi nggak ada, akhirnya dia harus liver harus bikin gula dari lemak misalkan, kan dipasang lagi liver kan. Terus kemudian dia butuh asam amino, dia membongkar cadangan asam amino sebelumnya. Masalah banyak, Bu Kris. Oke, jadi pertanyaan saya gini, misal contoh orang ada kena penyakit lambung nih ya. Ya. Lambung tadi kan Bapak bilang kayak kompornya tiba-tiba bermasalah apa gimana. Kompornya di anu kan, Iya, disiram air. Jadi orang sekarang itu harus kemana jadi nih untuk memperbaiki mereka punya lambung dan asam Lambungnya. lambung. Nah, disitulah kami berpikir, Bu Kris, di situ. Saya pelajari kan. Ternyata kalau saya ingin memperbaiki lambung, di luar menetralkan, karena kalau menetralkan asam lambung kan bermasalah tuh, Iya. fungsi lambung akan turun. Maka saya harus membuat satu nutrisi yang dimana dia bisa menambal, Menambal. menambal, Oh, jadi oke. bukan dinetralkan. Jadi analoginya dapur itu bocor, diapain? Ya diperbaiki, Oke. ditambal itu loh. Oke. Cuman harus dari makanan, bukan karena lambung itu mengeluarkan satu cairan lendir namanya mucin. Mucin itu glicoprotein. Dapat dari rantai asam amino rantai protein, kemudian berkaitan sama gula-gula itu. Itu yang bikin sel lambung yang bikin. Nah, entah kenapa ya namanya lambung itu kan kerja keras terus, Bu Kris ya. Kita sering makan makanan yang kasar, makanan nggak teratur dan sebagainya ya. Akhirnya sekresi mucin itu tipis. Akhirnya lama-lama asam lambungnya kena ke daging lambung gitu ya, membentuk semacam inflamasi. Nah, di situ makanya saya membuat, bagaimana saya bisa membuat itu ya? Ternyata kita bisa bikin di situ dari pisang dan kolagen dari tulang sapi, itu saya bisa bikin nih, Mas. Wow, oke. Cuman pisangnya harus saya rubah molekulnya. Jadi kalau kita bicara pisang itu dia strukturnya itu karbohidratnya itu dia agak melungker itu. Begitu saya harus bikin dia agak lurus sehingga dia nggak mudah karena asam lambung lebih kuat ya. Nanti berikatan sama protein dari kolagen yang kami bikin. Nah, begitu dia berikatan, maka dia mirip mucin itu. Jadi dia akan melapisi itu dinding lambung sehingga nyaman dia. Asam lambung dia bisa keluar. Makanya setelah kita bikinkan nutrisi tadi, saya minta dia makan. Segera makan. Itu makan itu. Nah, Jadi ini kan kayak salah satunya contohnya kayak begini Pak ya, benar nggak sih? Yang ini bukan yang itu. Ini kalau untuk lambung. Yang kita lambung bikin. ini ya, oke. Iya. Tadi Bapak bilang saya ada komposisinya, ada pisang tadi Bapak Ada pisang, bilang, iya. terus ada apa? Ada kolagen sapi Ada kolagen ya. sapi. Oke, pertanyaan saya, kalau orang bilang oke deh saya nggak mau produknya Bapak, saya aja makannya pisang sendiri sama kolagen broth sapi kayak Bone begitu. broth itu ya? Bisa nggak sih atau harus tadi Bapak bilang soal Bapak udah mengubah komponen pisangnya komposisi dan lain sebagainya, bagaimana Pak? Nggak bisa, Bu. Karena begini analoginya. Saya ini hujan. Iya. Saya pingin nggak kena hujan. Berarti saya harus buat satu bahan yang tahan dari air gitu ya. Sama analoginya. Jika saya hanya kasih karbohidrat rantai yang banyak luas permukaannya, kena asam lambung, dia pecah. Nggak bisa melindungi. Yang saya butuhkan adalah dia bisa tahan sekitar 2 jam lah. 2 jam sebelum hancur. Gitu kan. Sambil melindungi, sambil dia mengengker di luka itu. Nah, setelah lambung tadi bisa mendigest makanan kita. Jadi setelah makan ini dulu, terus kemudian langsung makan soto atau makan apalah makanan manusia ya. Nah, kemudian langsung dia digest. Berhasil dia nih, udah berhasil merubah makanan di piring menjadi makanan sel. Dibawa darah ke dalam sel, termasuk ke lambung nanti. Lambung bikin lagi. Sembuh dia. Jadi makan ini dulu baru makan normal ya Pak? Benar nggak sih Pak? Betul. Oke. Saya mau tanya Pak, ini kan karena kolagen sapi. Sekarang Bapak tahu ada orang vegetarian, vegan ya kan? Vegan. Bagaimana dengan mereka? Tidak ada solusi lain? Waduh, kalau ini yang repot, Bu Kris. Mungkin sementara citing dulu ya. Gimana? Kolagen itu memang dari hewan, Bu Kris. Gitu ya? Kolagen vegetable nggak ada. Karena kan jadi harus kolagen memang ya Pak ya? Iya, karena kebetulan protein dari lambung itu fibril. Berarti memang dia jaringan ikat. Beda sama protein yang globular. Contoh kayak darah merah itu globular. Kita banyak bicara tentang gut health ya Pak ya, kesehatan lambung ya Pak. Lambung ya benar ya. Bisa share nggak sih Pak, kalau orang itu tidak menjaga lambung mereka, tadi Bapak bilang bisa merusak sel mereka dan bahkan seluruh tubuhnya. Tapi Bapak bisa lebih kasih tahu nggak sih secara orang awam ya Pak ya, apa resiko terbesar bagi orang-orang kayak kita kalau kita punya lambung itu tidak terjaga dengan baik Pak?
akan Apa banyak jangka panjang, jangka pendeknya? jangka panjang ya. Coba jangka pendeknya Pak Jangka ya. pendeknya kesakitan dah gitu Kesakitan, aja. Gitu. oke. Dan tergantung mau obat-obat peretas asam lambung. Oke. Di mana which is asam lambung tadi dengan obat tadi akan tidak ada fungsinya lagi. Oke. Akhirnya saya kelaparan. Nah, jangka panjang adalah saya kelaparan dan akan membuat banyak problem mulai dari diabetes, hipertensi, stroke, cancer, macam-macam, Bu Kris. Contoh ya, terjadinya plak. Kalau kita bisa merunut lagi metabolisme lemak dan kolesterol dalam darah, banyak penelitiannya itu. Memang kita nggak cara merunutkan aja, menggambarkan dalam satu siklus yang benar. Lemak itu trigliserid, ya kan? Tadi kan saya sempat sampaikan bahwa karbohidrat, protein dan dipecah di lambung jadi karbohidrat glukosa, protein amino. Lemak tidak loh, Bu Kris. Asam lemak tadi Bapak bilang. Nah, oke. Asam lemak memang sel butuh kan. Begitu kita makan lemak, sel maunya asam lemak. Tapi waktu kita bicara proses ya, di lambung kita, saya makan karbohidrat, protein dan lemak. Kan pasti ada lemaknya toh, makanan kita kan. Karbohidrat, protein dan lemak itu, karbohidrat dan protein di lambung itu dipecah oleh asam lambung. Apabila dia gagal dipecah, maka dibuang jadi feses. Tapi lemak tidak. Lemak itu nanti itu dikena asam lambung dia tidak pecah. Dia pecah dengan enzim lipase di pankreatik, lipase ya. Tapi nanti masuk dalam darah itu dibentuk TG lagi, lemak lagi. Ini kenapa bahayanya? Nah, begini. Pada saat darah bawa lemak, ya kan? Sel maunya apa? Asam lemak. Oke. Jadi dia akan dipecah lagi dalam darah. Cuman untuk memecah asam lemak, memecah trigliserid menjadi asam lemak itu butuh enzim lagi, namanya lipoproteidipase. Oke. Nah, sekarang bayangkan nih, begini analoginya. Saya makan kedelai. Oke. Kedelai itu ada karbohidrat, protein, dan lemak kedelai. Iya. Pada saat lambung saya itu bagus, maka protein kedelai akan jadi asam amino kedelai. Masuk dalam darah saya. Kemudian saya makan lemak kedelai, ya kan? Dalam darah saya, dalam lambung saya tetap lemak, ya. Kemudian masuk ke dalam darah saya tetap lemak kedelai. Oke. Nah, ketemulah sel. Ini sel. Sel ketemu nih. Ditawari sama darah. Sel, kamu mau nggak lemak? Aku mau lemak, tapi aku maunya asam lemak. Makanya dia akan butuh namanya enzim lipoproteidipase. Nah, enzim ini apakah gratis? Kan tidak. Dia terbuat dari apa? Asam amino. Jadi ambil dari asam amino kedelai tadi kan? Oke. Nah, oke, selesai. Maka begitu ada asam amino kedelai, dia akan bikin lipoproteidipase, maka dia akan memotong lemak kedelai jadi asam lemak, dan asam lemak akan dimakan oleh sel sehingga lemak akan normal lagi. Oke. Nah, sekarang kita balik ya. Lambung saya netral. Kena obat kena obat netral asam lambung. Nah, kemudian saya makan kedelai rebus. Protein kedelai tidak dipecah, jadi feses. Artinya dalam darah saya hanya nggak ada asam amino kedelai kan. Lemak kedelai masuk, ketemu sel. Nggak ada enzimnya. Aku punya banyak lemak ini, lu mau nggak? Oh mau, tapi potong dulu ya. Tapi nggak ada potongnya. Nggak ada asam amino, kurang. Jadi apa terjadi kok kayak begitu? Muter-muter terus. Makan pagi, makan siang, kan ada lemak terus, numpuk. Lama aja jadi gemuk, obesitas. Bukan cuma itu, Chris. Apaan? Dalam darah macet gimana? Kena kebakaran oksigen jadi plak gimana? Oh, jantung, stroke dan lain sebagainya. Diabetes, kena nutupin reseptor insulin bagaimana? Diabetes. Nah, itulah kenapa makanya pada saat kita kembalikan skema tadi, Bu Kris, diabetes, hipertensi, stroke, dan gangguan itu bisa sembuh. Kami punya datanya. Ini yang kita sampaikan, bahwa manusia itu udah self healing. Tapi sekarang kan tidak, Bu Kris. Iya, benar. Sekarang makin banyak orang sakit, Bu Kris. Iya, ini juga satu isu Pak Isa mau bicara. Kemarin kan terakhir ini banyak, sebetulnya Indonesia itu ya Pak ya, Iya. antibiotik. Ya. Itu sering sekali dimakan, orang sakit dikit langsung antibiotik. Padahal Bapak tahu lama-lama kan bisa jadi acid resistant, right? Tapi di Indonesia tuh lumayan gampang dapat antibiotik menurut saya loh ya. Saya nggak tahu bener nggak sih itu. Atau dikit-dikit mungkin suka diresepin antibiotik, ya kan? Setahu saya nih Pak, kalau saya pernah baca buku tentang gut health, itu benar-benar merusak gut health-nya. Mikrobanya. Saya nggak tahu apa kata-katanya. Mikroba di lambung. Bener di ya? besar. Bener nggak sih Pak? Ya. Jadi Bapak sendiri kalau masalah antibiotik, Bapak menurut Bapak gimana? Kapan harusnya atau benar jangan, kalau sebisa mungkin jangan minum? Tubuh kita itu sudah canggih, punya tentara. Kalau kita sering mudah sakit, kena demam, berarti ada masalah di tentara kita. Tanya lagi, tentara, lu makan enggak? Oh, enggak makan. Gimana dia menjaga tubuh kita? Bayangin negara kita ini punya tentara dan polisi, nggak digaji gimana, Chris? Noyo. Oh, bisa-bisa autoimun juga menembakin warga sipil, Chris. Ya, benar. Nah, berkhianat ya. Itulah makanya. Begitu kita perbaiki lambung tadi, dan dikasih makan oleh
kerja lambung itu bukan cuma sel otot, sel jantung, enggak, seluruh sel, all system. Sel itu sama sebenarnya, cuman dia beda tugas. Sure. Oke. DNA-nya ada perintahnya masing-masing. Oke. Begitu. Sama juga mitokondrianya. Dia butuh bahan bakar yang sama. Di mitokondria maunya apa? Asetil-CoA. Itu kami runutkan, Bu Kris. Makanya kami ada edukasi di Karnus, ada kuliah konsep Karnus umum, orang bisa ikut. Kita belajar dari tingkat atom, senyawa kimia antar ikatan kimianya, biokimia dasar, masuk ke sel, baru manusia. Nanti dirunutkan, ketemu jawabannya. Loh, jadi artinya antibiotik itu membunuh prajurit-prajurit tersebut tadi itu ya? Iya, jadi antibiotik itu karena dia nggak punya mata, kan dia membunuh kuman, ya kan? Nah, memang dia dikatakan agak selektif, gitu kan? Tapi kan tetap akan mempengaruhi yang lain, gitu kan? Makanya dalam kacamata kami antibiotik mungkin diperlukan dalam kondisi tertentu. Sangat saya, oke. Dan harus betul-betul diawasi oleh ahlinya, jangan sampai sembarangan. Iya. Nah, tapi masalahnya begini, kan kita juga banyak menjumpai itu lambung masalah, tubuh udah lemah, mau nggak mau kasih antibiotik high dosis terus. Sampai kapan? Ya belum tahu juga sampai kapan. Oke. Kalau probiotik oke nggak? Probiotik oke. Tapi juga jangan betul-betul probiotik kayak dewa, nggak bisa begitu. Probiotik itu adalah suatu makhluk yang Tuhan ciptakan di manusia ya. Kita bicara manusia di manusia ditempatkan untuk membantu digest di usus besar kita. Oke. Jadi kita makan nih, lambung dipecah, di usus diserap. Bagian yang tidak diserap itu, suatu masih bisa dimanfaatkan lagi, sehingga dia bisa mengambil zat-zat tadi itu ya, dan diawasi oleh sel imun kita, jangan sampai dia over. Kalau over kita yang juga masalah bagus. Juga. Di situ. Kalau barang produk-produk Karnus ini apakah menjadi kayak suplemen setiap hari atau setiap kali sebelum makan atau pas sakit doang baru makan atau bagaimana, Pak? Karena ini makanan, gizi dari makanan. Oh iya benar. Tadi ya. Saya mau tambah jentar ya, Pak. Ya, komposisinya juga ini semua natural ya. Saya lihat nggak ada apa. Contoh yang ini nih ya. Cuma ada teh hijau, seledri, rosa, dan kolagen sapi, tidak ada sama sekali gula tambahan dan lain sebagainya. Zero sugar ya Pak ini. Zero sugar semuanya nggak ada. Sugar zero, pengawet nggak ada, pewarna nggak ada. Semuanya memang. Ini cuma sayur-sayuran semua malah sayur ini semua. Ya. Wortel, bayam, seledri, labu, malobak Pak. Oke. Senyawa ini, begini contohnya, HS Karnus itu isinya itu adalah sayur. Satu kita keringkan, apa ada utuh itu, tidak kita ekstrak. Oh ya, oke. Utuh. Jadi satu saset ini 5 gram, ada 5 sayur. Setara kita makan sayur 1 baskom, 100 gram. Iya. Wow, okay. Coba kita makan 100 gram, 200 gram, 200 gram. Kuat nggak lambung kita? Penuh kan? Nah begitu. Jadi ini fungsinya apa sih? Kenapa saya pakai dari sayur itu? Kita coba menerapkan ilmu dasar. Pada saat kolesterol itu berlebih dalam darah, ya, dia bisa kok dikeluarkan. Ada pintunya, namanya ATP binding cassette G5. Ya itu aja saja informasi aja. Tapi apa syaratnya? Dikasih fitosterol. Dikasih apa? Fitosterol. Apa itu? Kolesterol dari tanaman. Oh. Jadi ada 2 jenis kolesterol, Bu Grace. Kolesterol dari hewan. Kolesterol dari hewan pasti. Dan satu lagi fitosterol. Ya, setahu saya kalau makanan sayur kan tidak ada kolesterolnya. Nggak ada, namanya fitosterol. Dan itu tidak bisa dipakai oleh sel-sel kita. Nggak dipakai. Jadi begitu dia masuk, dia akan nyuci, bawa keluar lagi. Jadi bayangin, saya makan kambing nih, ya, kambing saya kasih AS itu, maka sebagian kolesterol dia nggak masuk. Jadi ketarik keluar, langsung kebuang. Nah, nanti dia kok masuk, nanti itu sel kita ya, sel usus itu. Sel usus ketemu fitosterol dan kolesterol, dia akan pilih fitosterol masuk. Tapi begitu masuk gak dipakai. Keluarin lagi buat tempedu. Jadi ini bisa buat nggak usah suplemen, maksudnya ini bisa makan buat sehari-hari ya? Sehari-hari, saya makan tiap hari. Jadi bisa Bapak makan kambing nih, wah sate kambing seru-seru gitu, makan ini biar ditarik keluar gitu. Tarik keluar. Iya. Jadi gitu. Jadi daripada kita pakai obat-obat penurun kolesterol. Cara kerjanya gimana ya obat itu? Liver tidak boleh bikin kolesterol, tidak boleh makan kolesterol. Padahal nggak boleh juga. Nggak boleh dong. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang metabolisme tubuh itu, kolesterol dan lemak itu akan masuk ke liver dulu. Di liver kayak stasiun nanti dia, baru nanti diedarkan. Jadi VLDL dulu, LDL masuk lagi dalam liver lagi atau dipakai sel-sel kita. Nah bayangin, kita makan daging nih tiap hari, ya kan? Ada kolesterol, lemak pun ada. Itu masuk dalam liver. Karena darah dia itu banyak kolesterol akibat metabolisme sindrom. Ada masalah di situ, ya. Kita shortcut liver, tidak boleh mengeluarkan kolesterol.
Lah kita makan terus tiap hari ya. Iya benar. Terus liver gimana? Ya bengkak Bu. Benar. Mama yang megap-megap tuh liver itu kata Iya. Surabaya. Saya pengen tanya Pak, ini by the way saya juga baca beberapa buku nih mengatakan bahwa kan dokter suka bilang apa kolesterol level kamu, ada yang bad kolesterol yang LDL sama yang Iya. good yang HDL. Mereka sekarang di luar negeri udah mulai tidak pakai namanya LDL-nya. Mereka bilang bahwa LDL itu betulnya kan diobatin pakai obat turunin kolesterolnya. Iya. Kalau HDL kan nggak bisa obatnya, Bapak tahu kan ya? Iya. Akannya harus tinggi, nggak ada obatnya, benar kan? Iya. Jadi mereka sekarang lebih banyak pakai rasionya Pak, total dibagi sama HDL-nya Iya. untuk lebih menunjukkan kondisi jantung. Jantungnya. Para bilang LDL itu buatannya farmasi kok. Apa betulnya sangat banyak, tadi Bapak bilang banyak resikonya kalau minum banyakkan obat LDL penurun kolesterol ini. Setuju nggak sih Pak dengan hal tersebut? Yang pertama, saya tidak setuju LDL jahat. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana pathway-nya, tahapan sel gonad, sel ginjal korteks itu dapat kolesterol. Jadi kolesterol itu memang dibutuhkan, Bu Kris, untuk bikin hormon steroid. Kalau kita membenci kolesterol, kita lihat cewek cantik, istri cantik, suami ganteng, ndak mood. Gimana? Gimana? Kalau kita membenci kolesterol, Heeh. ya, atau sampai meniadakan kolesterol. Ini analogi itu beneran? Ini beneran. Oh oke. Sampai ini analog. Oke. Sekarang testosteron, estrogen, Oh. itu kan terbuat dari kolesterol. Oke. Berarti hormon steroid terbuat dari kolesterol. Oke. Kalau kita meniadakan kolesterol, bayangin kalau Tuhan tidak membuat kolesterol itu, Kita kita tidak lihat melihat pasangan itu tidak masa menariknya. nggak ada keindahan sama sekali. Kita Oke. hidup kayak robot akhirnya. Oke. Nggak ada keindahan, nggak ada Oke. kesedihan, nggak ada kegembiraan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat siapa yang mengkonsumsi kolesterol paling banyak, yaitu gonad, ya, sama korteks, adenokorteks ya. Kalau gonad untuk testosteron, estrogen dan sebagainya, progesteron ya. Nah, tapi sel-sel ini dia mintanya apa? Bentuknya kolesterolnya LDL, bukan VLDL. Oke. Bukan. Jadi pada saat liver itu kita makan nih, saya makan kolesterol daging, gitu. Akan masuk kolesterolnya dan lemaknya masuk ke dalam liver saya dulu oleh chylomicron. Nah, oleh liver tadi kolesterol dan TGA dibongkar dulu, kemudian di packing lagi dalam menjadi VLDL, very low density lipoprotein, very low. Artinya komposisi VLDL dari yang keluar dari liver itu mayoritas lemak. Triglycerid, gede molekulnya, Oke. jadi besar gini. Tapi setelah ini sel gonad ya, dia nggak bisa makan segini. Iya. Lu kurangin dulu ini Oke. lemaknya sehingga dia kecil. Jadi LDL, jadi VLDL, Jadi LDL. LDL dulu intermediate, terakhir LDL. LDL, mulutnya masuk gitu loh. Oke, misal contoh pertanyaan saya adalah tadi kan Bapak bilang LDL itu tidak jahat, itu diperlukan Jahat. manusia. Betul. Tapi kalau terlalu tinggi levelnya kan berarti Nah, kalau terlalu tinggi ada masalah. Iya. Begini. Pada saat VLDL menjadi LDL, harusnya kan lemak ini kan diambil dulu oleh sel otot. Iya, benar. Apa salahnya? Ada lipoprotein lipase. Oke. Nah, kalau nggak ada gimana? Akhirnya HDL korban. HDL tugasnya apa sih? HDL itu adalah dia akan mengambil lemaknya dari si VLDL, ditukar kolesterol supaya dia turun densitinya. Oke. Akhirnya apa? HDL-nya akan turun juga lama-lama. Oke. Itu. Which is not good. Kita nggak mau gitu kan. Mau itu. Saya maunya Oke. kan alami aja biar HDL itu dipakai sepenuhnya nanti itu. Oke. Ya. Nah, alright. Karena kurang lipase tadi. Iya, protein iya, lipase. iya. Nah, begitu ada masalah juga nanti karena ini lambat sekali kebakar oleh oksigen jadi plak. Oh. LDL nggak bisa masuk. Berarti makanya artinya LDL itu diperlukan, tapi kalau terlalu tinggi ya tidak Nah, menjadi jahat. kita fokusnya adalah kenapa kok dia tinggi, Yes. kontrol. Karena tadi yang gut health. Metabolik ya dari lambung masalah, kemudian makanannya dia salah makan. Kan sekarang banyak sekali manusia yang tidak tahu makanannya. Benar. Ya, kalau kita melihat Indonesia itu makan prosesnya juga lama-lama tinggi ya Pak ya. Peningkatan makan proses food dan Iya. Contoh, gula dan lain contoh dari sebagainya. kami membuat gula sederhana, ya gula merah atau gula glukosa, fruktosa dicampur dengan protein dipanaskan. Masalah itu. Tapi kan masyarakat taunya gula merah itu lebih baik untuk masak. Di kandus berbeda. Gula pasir lebih baik untuk masak dengan daging. Itu kenapa? Karena gula pasir itu gugus fruktosa dan glukosanya itu berikatan, sehingga dia tidak bisa berikatan dengan protein. Tapi gula merah ada monosakaridanya. Begitu kita ketemu daging, ketemu protein, kacang hijau misalkan, direbus ya, langsung nyampur itu, dia berikatan. Nah, ikatan antara protein dan gula ini kuat banget. Begitu dalam darah, dibawa oleh darah itu, sel itu punya pintu berbeda, Bu Kris. Pintunya gula sendiri, pintu asam amino sendiri. Ini gandengan tangan, Bu Kris, nggak bisa dipakai. Cuman akhirnya dalam darah kita kan masalah itu.
dibakar oleh oksigen ke liver dan sebagainya, jadi plak lagi, masalah lagi. Itulah yang bikin LDL itu nggak karu-karuan. Iya. Nah, setelah kita pelajari itu semuanya, kita urutkan, ternyata simpel loh dalam tata cara kelola manusia ini. Perbaiki lampunya, jangan netralkan. Terus kasih tahu cara makanan manusia. Makanya kami ada cooking class. Cara masak yang benar seperti apa sih? Oke, coba Bapak share dong Pak, cara makanannya harus apa? Cara masak kayak gimana? Bisa share nggak? Nah, perhatikan betul lemak yang Anda makan. Oke. Lemak itu pastikan lemak buatan Tuhan, tanda kutip, bukan lemak yang kita rubah. Apa lemak yang dirubah itu maksudnya apa? Contoh hidrogenasi, Hydrogenated oils. Oke. apalagi parsial hydrogenated. Sorry, berarti contoh makanannya berarti kayak kentang goreng gitu ya? Oh bukan. Kayak apa contohnya? Contoh ya, kita dari minyak cair menjadi dipadatkan, jadi margarin. Contoh Margarin, begitu. oke. Ya kan, dan margarin. Kalau pakai margarin pakai butter. That's true. Nah gitu aja. Kalau Anda bikin roti, kan negara kita tergantung pakai margarin. Ganti aja lah minyak goreng biasa, nggak masalah kok. Oke. Ya untuk roti, contoh begitu. Yang kedua, Jadi pertama perhatikan lemak ya Pak ya. ya, lemak itu Kedua, di kami itu sudah tidak lagi, kami tidak akan memakai margarin, creamer, Oke. sama aja itu. oke. Nah perhatikan jika jajan, Apa? jika kita jajan, Jajan. apa ya? Oke, jajan jajan. ya. Cemilan ya? Camilan kan banyak sekali tuh. Beli coklat, tapi itu ada vegetable oil. Nah. Sudah. Hati-hati. Vegetable oil tuh nggak boleh. Vegetable Nggak boleh ya? dibentuk coklat, batangan, tapi ada vegetable oilnya. Itu hidrogenasi sudah. Oke. Ya, kok coklat yang murni aja cari, tapi sulit, nggak gampang itu. Iya benar. Gitu kan? Oke. Nah, yang kedua, kita mencampur ya. Berarti namanya reaksi Maillard namanya. Mencampur antara gula sederhana dengan protein dipanaskan. Gula sederhana Dengan protein. dengan protein dipanaskan. Contoh tahu bacem. Tahu bacem. Dengan gula merah Itu dibacem. nggak boleh. Nah, sudah tadi berikatan kuat itu. Apalagi nggak boleh Pak kayak gitu. Udah pas saya nggak tahu nih apa. Contohnya apalagi saya tahu bacem. Tahu bacem. Ya pokoknya banyak kan masakan begitu. Kalau tempe mendoan? Mendoan enggak. Enggak Nggak saya mau tanya saya makanan favorit saya ini. Jadi saya nggak makan lagi sampai sini. Takut gitu. Tempe mendoan nggak apa. Tempe Nggak apa-apa. lebih aman. Lebih aman, enggak ada Oke. masalah. Paling kalau kebanyakan aja jangan kebanyakan. Iya, apalagi itu aja. selain itu saya nggak ngerti. Saya kurang ngerti. Gula 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 sederhana. Misalnya campur dengan protein. Protein Apalagi dipanaskan. contohnya? Apa contohnya lagi? Contoh STMJ gitu. Apa sih STMJ? Susu telur madu jahe. Apa? Susu telur madu jahe. Oh, siapa denger itu apa? Nah, oke itu nggak Ya. apa-apa. Ya. Apalagi nggak boleh? Coba kasih contoh dulu. Saya gini. tertarik soalnya saya mau Gini, tulis. madu itu gula sederhana. Oh, oke. Jadi apapun dengan madu nggak bagus dong. Madu enggak begitu. Cara makannya aja. Madu sama ayam nggak boleh berarti dong? Madu dengan ayamnya dibakar. Iya. Kan banyak tuh ayam bakar madu. Iya nggak boleh. Ya, jangan. Oke, Itu. menarik. Oke. Nah, begitu aja. Itu simpel-simpel gitu. Tapi kalau mau sorry. Jadi contohnya kalau di Amerika cuma makan itu apa barbecue itu apa barbecue apa bisa apa ribs. Ya. Itu kan pakai barbecue sausnya manis tuh pakai ada gula dan itu juga jangan dong Ya, itu. jangan dong, itu. Oke. Berarti barbecue saus juga nggak boleh intinya barbecue ya saus kalau untuk itu jangan. Lebih baik I kita see. tiru masakan mereka yang tradisional. Mereka hanya pakai bumbu-bumbu dibakar aja. Awalnya begitu kan. Soalnya Zaman dulu. jangan tambahin gula Ya, simple tadi simple. sederhana itu. Ya. Oke. Simple sugar. Jadi simple sugar itu seperti kayak madu tuh masuk simple sugar ya Simple Pak ya. sugar, iya. Gula merah juga simple Dalam sugar ya sejarah. Pak ya. Nah, kalau gula pasir lebih kuat. Masih lebih oke karena Dia bisa- sukrosa. Dia glukosa, fruktosa berikatan pada gugus C1 dan C2-nya. So is that good or bad? Itu nggak masalah, lebih kuat Oke. dibandingkan gula sederhana dalam konteks ikat reaksi Maillard tadi. Oke. Tentu paling gampang, mungkin kalau pernah dengar telur dadar. Iya, Bikin itu nggak kanker. boleh. Itu saya yang bikin kemarin itu anunya. Saya teman itu. Nggak soal apa telur boleh apa nggak boleh? Jadi gini, telur itu ada dua komponen, Heeh. biotin dan avidin. Oke. Ya kan? Di dalam kuning telur itu ada biotin, putih telur ada avidin. Apabila mereka dicampurkan, maka terjadi ikatan yang sangat kuat sekali. Tidak bisa pecah lagi, sangat sulit untuk dipecah lagi. Sedangkan kita butuh biotin untuk mendigest makanan yang dibawa oleh darah tadi, glukosa, asam amino dan sebagainya, untuk dipakai oleh sel di mitokondria. Oke. Itu Jadi, makannya penting. gimana? Jangan dicampur waktu mentah. Jangan dicampur mentah. Jadi telur itu kalau makan diceplok aja. Oh, nggak boleh gitu-gitu nggak boleh. Ya. Oh. Kalau mau mendadar, kami pisahkan dulu. Jadi kuningnya- Putihnya dulu dipisahkan dari kuning. Putihnya dikasih bumbu, dikasih apa namanya? Apalah sayuran apa gitu ya. Dimasak sampai menggumpal. Begitu dia menggumpal, itu avidin sudah rusak. Baru campurin sama kuningnya. Udah selesai. Oke, pertanyaan saya gini Pak, bentar. Ini orang awam nanya nih Pak. Ya. Kalau telurnya Bapak bilang dipisah nih ya. Kan telur apa? Telur ceplok nih, ceblak gitu aja Ya. kan.
Kan pas kita makan tetap nyampur. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi gini, avidin itu protein dari putih telur. Kalau dia masih mentah, masih aktif. Pada saat dia udah panas, sudah menggumpal, udah mati. Udah rusak, udah berubah proteinnya. Sudah denaturasi. Tapi malah orang lucu ya, sekarang sukanya kan ordernya omelet yang cuma putihnya doang aja. Itu nggak ada. Tapi matang kan? Matang. Tapi saya nggak ada kuning sama sekali. Padahal kan kuning diperlukan juga sebetulnya kan. Perlu. Malah jadi nggak ada. Kalau makan kuning putih doang berarti nggak ada nutrisinya dong. Nah, mungkin dia sedang mengamalkan suatu diet untuk masa otot atau gimana. Dia butuh high protein. Tapi protein lebih banyak di kuning daripada di putihnya kan Pak? Putih itu banyak proteinnya. Oh, di albumin. lebih banyak daripada yang putihnya. Ya, kalau yang kuning itu ada banyak, ada kolesterolnya, ada biotinnya, vitaminnya lengkap. Tapi kalau dari kami, karena kita ini untuk kesehatan ya, bukan untuk sebagai fashion untuk maksud tertentu ya. Makanya kita utuh saja. Menarik ya. Utuh saja. Nah, di situ saya berkaca, Bu Kris. Mungkin akibat kita salah memasak telur itu, akhirnya kita banyak stunting. Bayangkan begini, biotin itu dipakai betul loh untuk pertumbuhan. Karena dia ada, kalau di mobil ya, mobil itu bagian yang analogi biotin itu seperti injektor lah gitu, yang berupa bensin. Mobil, ya kompor. Bagian yang kompor. Itu kompor ya, apa ya? Pokoknya yang merubah itulah ke ruang bakar itu aja. Yang pokoknya dari bahan bakar yang protein itu injektor kan. Kalau di mobil itu nggak ada injektor ya nggak bisa hidup mobil itu. Digerocok gini nggak bisa hidup. Nah jadi biotin itu karena dia sangat penting dalam proses biokimia merubah makanan yang dari darah menuju dipakai oleh sel untuk dia hidup, bertenaga, membangun dirinya. Pada saat anak-anak pertumbuhan nih, setiap hari kan nggak bisa diulang lagi, Bu Kris. Hari ini nggak bisa diulang. Hari ini dia mau tumbuh otak dia, mau tumbuh tulang dia butuh energi itu, nggak ada, biotinnya kurang. Karena makanan dia tadi pagi dia makan telur dadar, satu lauk doang. Kita bicara overall ya, karena mayoritas negara kita ini katanya saya dapatkan 60% kita dalam kategori miskin ya. Artinya telur itu penting bagi mereka. Tapi kalau itu di dadar, dia nggak dapat itu. Dimana ceplok aja ya? Ceplok aja. Atau direbus ya Pak? Direbus boleh. Boleh. Kalaupun dadar pakai cara kami. Dan tadi itu ya Bapak bilang. Putih dulu. Dikembalin dulu baru kuning. Menarik. Itu simpel saja. Sekarang IQ kita berapa IQ rata-rata? Kemarin 70, sekian deh, 78 rata-rata Indonesia. Padahal telur itu bergizi loh, Bugis. Iya, benar. Tata caranya kita jangan salah. Terus kacang hijau, kita bikin kacang hijau nih. Kacang hijaunya langsung dicampur gula merah waktu masak. Aduh, jangan. Bikin kacang hijau sendiri. Terus setelahnya aja. Nah, sudah dingin. Kasih gula merah nggak apa-apa. Kan simpel. Bisa jadi inilah kami mengamalkan ilmu dasar dari biokimia dasar. Jadi Bapak bukan cuma mengajarkan makan apa yang boleh apa nggak boleh, tapi lebih cara masaknya juga kadang berbahaya sekali ya. Telur boleh, tapi kalau masaknya salah juga ya percuma. Bahkan kita akan dapat bonusnya penyakit. Sudah beli mahal-mahal telur itu bagi masyarakat kita kan. Bikin anaknya ini sukses, cerdas itu. Ada apa lagi Pak tipsnya untuk masak? Tadi kan Bapak udah bilang 2 hal, apa lagi Pak? Telur itu aja sih, simpel-simpel aja begitu. Mengawet pewarna ya jelas ya. Saya mau tanya Pak, ini karena banyak muda sekarang suka nge-vape. Nah, seberapa bahayanya vape ini Pak? Lebih bahaya dibanding rokok. Teman-teman. Nah sekarang begini, Bu Kris ya. Rokok itu apa yang termindset masyarakat? Ini Pak Iman udah pindah ke sana loh. Jadi, sana ya. Menyarak pada anak muda cowok yang nge-vape ya. Silakan langsung ke sana. Langsung saya ada ya. Orang banyak menisbatkan rokok itu tanda kutip nikotin gitu ya. Nikotinnya berbahaya. Nikotin nggak berbahaya kok. Bahkan nikotin itu kalau kita bicara sama ikatan kimianya dia itu bisa menjadi prekursor niacinamide kayak B3. Otak kita punya reseptornya nikotin itu. Makanya untuk relaksasi ya nikotin. Terus nikotin ada di mana selain di tembakau? Kentang ada, terong ada. Jadi kalau Anda lagi pusing nggak mau rokok, makan kentang sama terong aja. Simpel ya. Itu kaya sekali nikotin sebenarnya. Nah, di dalam rokok itu yang bahaya itu adalah sausnya. Sausnya apa? Jadi ada rasa-rasa di rokok itu kan dicampur di tembakonya itu. Itu yang bahaya. Flavornya maksudnya. Flavor. Jadi mereka bicara saus ya. Coba aja kemasan rokok ada saus ya. Itu flavor. Jadi flavor itu yang berbahaya dan ada tarnya juga ada. Tar itu bahaya tar ya? Ya itu semacam ikatan hidrokarbon berat ya. Intinya gitu. Nanti dia bisa menjadi karsinogenik. Jadi situ nyebut masalahnya. Nah, terus vape itu adalah terbuat
dari juga sama propylene glikol ya, dikasih kemudian gliserin, itu karbon tadi, dikasih rasa-rasa apa, dikasih nikotin. Jadi ya lebih bahaya lagi kalau rokok itu masih ada filternya, masih mending. Ada filternya sebagian target bisa diambil di filter itu. Memang yang lebih baik memang Anda jangan rokok, jangan nge-vape. Tapi jika Anda memilih dua itu, Mending rokok. ya mending rokok. Cari yang ada filternya, cari yang rasanya yang tidak terlalu enak gitu ya, nggak banyak sausnya itu. Oh, vape itu nggak ada filternya, vape. Gimana filternya? Kan langsung dihisap. Lo kan rokok juga langsung isep. Ada filternya Bu Kris. Di mana? Kan ada filter rokok. Gabus, ada. gabus. Oh, di gabusnya itu filter. Iya, itu filter. Oh, oke. Gitu. Jadi itu lebih kalau- bahaya kepada paru-paru kalau nge-vape itu karena langsung gitu. ya? langsung kan nggak ada filternya gitu. Dan itu dari semuanya sintetik semua itu. Oke. Dan ini nggak bisa membantu untuk orang nge-vape. Jadi usah minum dulu, makan itu baru dia nge-vape. Saya pernah bikin kajian tentang rokok ya. Ini saya tidak membela perokok ya. Jadi gini, kita nasihatin perokok itu mau dinasihatin apapun, bahkan di kemasan dikasih Ya, gambar nggak kanker bakal kerja. nggak ngefek. Setuju. Terus saya mikirnya demi siapa? Demi orang sebelahnya. Akhirnya karena saya ada penelitian tentang itu, algati atikanus itu dicairkan, gabus rokok itu celupin aja ke situ. Oke. Algati punya kata kompleks. Oke. Jadi bisa nangkap logam berat dan sebagainya. Tar itu ditangkap sama dia. Langsung tangkap sama dia. Jadi nanti di dalam gabus itu akan kuning coklat banget. Rasanya memang berubah rasanya, tapi nikotin masih masuk. Jadi orang mau rokok itu di selup itunya baru dilupin. dirokok. Iya. Itu lebih sehat untuk sebelah-sebelahnya juga. Iya, Oh, itu caranya. menarik ya. Makanya saya pernah bikin, saya bikin video itu pernah. Saya Oke, bikin oke, gitu. oke. Jadi kami udah coba juga. Oke. Setelah lab kita sedot rokok itu. Gitu. Oke. Nah, memang mereka yang minum atikanus itu perokok ya, karena mereka sudah pernah mempelajari konsep karnus, akhirnya mereka bisa cheating tuh. Saya nggak bisa tanpa rokok saya nggak bisa gitu. Gimana caranya? Ya celupin aja gabusnya tadi. Yang kedua, habis rokok dia minum hati-hati. Jadi dia masih kuat tuh lari dan sebagainya. Meskipun dan memang membantu paru-paru dia lebih kuat, lebih sehat. Karena memang Agati punya kemampuan Bu Kris. Kami punya penemuan di mana teh hijau itu rosella tadi. Begitu saya kompleks sama kolagen, dia akan membentuk jaring-jaring. Namanya ikatan kompleks. Jadi inilah yang akan melindungi darah kita dari oksidasi parsial. Oke. Gitu. Ya itu yang nggak bagus, free Itu apa? nggak bagus. relaxation. Free radikal. Radical relaxation ya. Ya. Pertanyaan terakhir Pak, Pak Iwan tuh udah berapa lama sih mengerjakan penelitian karnus konsep ini Pak? Ini sebenarnya diawali saat kami membuat pabrik kolagen. Jadi saya terpaksa harus belajar betul fisika kimia dasar itu, Bu Kris. Nah, 2004 kami membuat pabrik kolagen gelatin. 2004 itu pabrik kolagen gelatin halal pertama dan mungkin masih only one di Asia Tenggara itu kami bikin. Oke. Gitu. Karena pada waktu itu adalah semua penelitian ya riset mengatakan bahwa nggak mungkin negara tropis ada pabrik kolagen. Karena apa? Karena perendaman tulang, kan bahan baku kolagen tulang ya, tulang sapi. Ya, kita tulang sapi, kalau mungkin di Cina mungkin tulang babi ya, tulang ikan sebagainya. Kolagen itu di dalam tulang itu seperti semen di dalam tembok. Ya, di dalam tulang dia ngikat kalsium fosfat. Ke dalam tembok semen ngikat bata dan pasir ya. Gimana cara ngambil kolagen dari tulang? Seperti kita akan analogikan ngambil semen dari tembok gitu aja. Artinya saya harus ngambil dulu bata dan pasirnya. Kalau di tulang saya harus ngambil dulu kalsium dan fosfatnya. Nah, proses itu di luar negeri pabrik-pabrik kolagen sedunia ini direndam dengan asam, temperatur 16 derajat Celcius selama 16 hari, Bu Kris. Oh di sini juga dong? Nggak bisa dong Bu Kris di sini. Berapa Nggak, suhu maksudnya kita? pakai chiller dan lain sebagainya nggak bisa? Ya kalau asam dikasih chiller ya Oh, pakai. karatan dong, Bu Kris. Gitu. Asamnya asam sulfat, Oh. gitu kan. Asam klorida juga. Akhirnya kami riset, saya buka ilmu dasar, fisika dasar, kimia dasar, kinetika reaksi, sebagainya. Akhirnya saya dapatlah dari 16 hari ke 2 jam. Karena nggak ada teknologi yang bikin, kami bikin teknologinya sendiri, mesin bikin sendiri semuanya. Jadilah pabrik itu. Akhirnya mau nggak mau saya belajar memahami benar nggak sih teori dasar fisika, kimia dasar dan sebagainya itu. Ternyata benar semuanya, Bu Kris. Nah, saya baru masuk ke manusia setelah ibu saya sakit 2008 dengan kanker dan beliau meninggal. Nah, dari situ saya mulai berpikir, kenapa kok begini-begini ya, gitu loh. Nah, situ kemudian 2012 mulai saya riset lagi karena kemudian istri saya juga sakit yang sama. Kemudian alhamdulillah beliau sembuh ya, kami dapat itu. Nah, saya tulis lah jurnal itu. 2017 baru saya tulis. 2019 saya kuliahkan ke masyarakat dalam hitungan 2 hari.
Oke. hingga sekarang. Jadi kalau aktifnya ya Udah beda 2019 10 baru. Tapi kalau Tapi awal 2004 udah bikin itu 2004 ya, tuh mulai Iya, berpikir iya. membuktikan benar nggak teori-teori dasar itu fisika, kimia, biologi Oke. itu benar nggak sih itu. Oke. Kalau itu nggak benar, wah habis saya udah. Pabrik itu tutup. Tapi Karnus ini produk ini semua aman, jadi untuk orang yang kena kanker pun aman ya Pak ya? Iya, justru kami concern juga untuk membantu teman-teman Mereka yang yang- survival cancer itu. Oke, Karena oke. gini, cancer itu kalau kita dekati hanya dengan pembunuhan, ya kan saat ini kita hanya Ya, berpikir bunuh selnya aja. bunuh sel. Ha, ha, ha. Padahal kanker itu dulunya dia nggak kanker sel itu. Benar. Terus kita bunuh. Memang obat kita tahu dia bisa memilah-milah, nggak bisa. Makanya That's banyak true. sekali. Ya, makanya di sini saya ada penelitian. Semua penelitian mengatakan ada suatu undang-undang dalam sel itu, namanya di P53. Undang-undang di mana dia bisa mengatakan kalau selnya rusak, ada 3 opsi. Perbaiki kalau masih bisa. Yang kedua, perintahkan mati. Yang ketiga, apoptosis, langsung dibunuh oleh sel imun. Nah gitu, dari 3 ini. Jadi masalah cancer itu kita harus hadapi dengan skema ini. Bagaimana? Inilah makanya harusnya komprehensif. Kita harus tahu aturan tubuh manusia ini. Nah, kami beberapa pasien cancer ya ada perbaikan, ya ada juga yang masih on progress Oke. dan sebagainya. Intinya, coba kita cari pendekatan yang agak berbeda gitu loh. Oke. Begitu, di cancer begitu. Kalau orang tadi Bapak bilang Bapak ada kelas ya kan untuk masak lah atau juga edukasi dan segala macam dengan konsep ini, mereka bisa tahunya dari mana? Where should they go? Website kah atau bagaimana? Daftar Kami, dan lain sebagainya. Ada di IG. IG Bu Kris, ya? Di konsep Oke. Karnus Official. Oke. Kami nanti ada 1 Juni ada Bu Kris di Surabaya. 1 Juni di Surabaya, kelas mana nih? Kelas masak atau yang mana? Kelas untuk masak dan untuk diabetes. Oke. Teman-teman nanti kita kasih linknya, so you guys can check out ya konsep Karnus. It's very interesting ya Pak ya. Tadi Bapak banyak sekali kasih juga insight sebagai seorang yang ingin tahu kesehatan. Tadi cara masak pun sangat membantu sekali. So thank you so much ya Pak Iwan ya atas Sama-sama, Bu kesempatan Kris. hari ini ya. Sama-sama Bu Kris. Terima kasih banyak.